Hype serakah, jangan sentuh SM Entertainment, jangan merusak K-pop dengan memakan SM Entertainment. Kenapa sih mereka itu terus memasukkan orang Asia Tenggara ke dalam grup? Hai guys, I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan aku rasa kalian bukan orang yang suka membuang-buang waktu, jadi tanpa nunggu lama lagi, yuk kita bahas berita selengkapnya. Well, Eurobun, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Di berita pertama ada berita dari fans SM Entertainment yang sudah kirim truk protes di depan gedung Hype Label. Penggemar SM Entertainment memprotes akuisisi kontroversial Hype atas saham terbesar di SM Entertainment dengan mengirimkan truk protes. Jadi pada tanggal 28 Februari, sebuah outlet media mengunggah beberapa foto truk protes di depan gedung Hype. Menurut outlet media, truk itu dikirim oleh penggemar SM Entertainment sebagai bentuk protes atas akuisisi Hype baru-baru ini atas saham dari Isuman. Dan berikut adalah terjemahan pesan dari truk protes tersebut. Pesan pertama, ada yang bilang, Hype adalah perusahaan gila yang menghabiskan 10 triliun Korea won untuk kampanye penanaman pohon Isuman. Kamu seharusnya menanam beberapa pohon dengan buronan interval Isuman. Lepaskan tanganmu dari SM 3.0. Hype yang nyaman dengan Isuman yang menghindari pajak menyerah pada SM Entertainment. Monopoli akan membunuh budaya. Protes yang keempat, jenius hebat K-pop, urus bayimu sendiri. Kami akan mengurus milik kami sendiri. Berikutnya, jangan berani main-main dengan artis SM Entertainment. Jangan membuat kami mengutuk artis dari Hype Label. Lanjut, Hype serakah, jangan sentuh SM Entertainment. Jangan merusak K-pop dengan memakan SM Entertainment. And the last, aku membawa truk ini untuk memberitahu kamu dengan percaya diri bahwa aku adalah penggemar SM tanpa Isuman. Jadi Eurobun, seperti itulah bagaimana terjemahan dari pesan yang ada di truk protes. Dan bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana isi pesan dari truk protes tersebut? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan sekedar untuk informasi, protes itu merupakan tanggapan atas akuisisi Hype baru-baru ini terhadap saham SM Entertainment. Karena pada tanggal 20 Februari, Hype juga sudah mengumumkan telah secara resmi mengakuisisi 14,8% saham dari Isuman dan menjadikan mereka sebagai pemegang saham terbesar di SM Entertainment. Menurut laporan, akuisisi 14,8% Hype menghindari tinjauan awal wajib oleh Komisi Perdagangan Bebas Korea yang harus menyetujui akuisisi 15% atau lebih tinggi sebelum akuisisi dapat dilakukan. SM Entertainment sejak itu juga menyatakan bahwa mereka akan menghubungi Free Trade Commission. Dan masih berbicara tentang Hype Label, tapi ini beritanya agak beda dan mungkin ini beritanya juga cukup membuat kalian menjadi bahagia karena Hype akan segera mendebutkan boy group baru di bawah agensinya Zico, yakni KOZ Entertainment. Bener gak sih bacanya KOZ Entertainment atau KOZ Entertainment? Nanti langsung aja komen di kolom komentar mana yang bener, oke? Seperti berita-berita yang aku baca, menurut orang dalam, mereka dirumorkan sebagai grup dengan keterampilan dan juga visual yang sangat baik. Widih, nggak sabar jadinya ya. Grup rookie KOZ Entertainment juga memiliki arti khusus dikarenakan merupakan boy group pertama yang diproduksi oleh Zico. Siapa sih yang nggak kenal Zico? Zico adalah yang benar-benar berbakat banget. Lagu-lagu yang sudah dirilis oleh Zico kebanyakan juga sukses besar, ya nggak sih? Dan Zico itu juga memulai debutnya sebagai anggota Block B dan menjalani kehidupan sebagai seorang idol dan bekerja keras sebagai solois dan juga sebagai produser. Dia juga telah menciptakan banyak lagu hits. Secara khusus, dia juga sukses besar dengan lagu Anysong pada tahun 2021. Dan Zico bahkan membangun budaya dance challenge di industri musik K-pop. Dalam wawancara sebelumnya, Zico juga menyatakan betapa dirinya percaya dengan boy group rookie bentukannya. Dengan mengatakan lebih lanjut, kami akan meluncurkan grup yang menyajikan musik yang akan disukai oleh fandom dan juga publik. Waduh, jadi penasaran ya dengan boy group rookie-nya Zico. Kayaknya lagu-lagu yang akan diproduksi oleh boy group rookie-nya Zico itu adalah lagu-lagu yang easy listening. Karena mereka juga menargetkan fandom mereka sendiri dan juga pendengar publik. Jadi nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana debut dari boy groupnya Zico.
Lanjut ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang salah satu kontestan dari Boys Planet yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat dengan foto pradebutnya yang sudah beredar. Nah, usai foto pradebutnya ini beredar, muncullah sebuah rumor bahwa dia itu pernah berkencan dengan seorang wanita. Han Yujin yang merupakan salah satu peserta Boys Planet dari agensi YHWH Entertainment telah menjalani training selama 2 tahun 3 bulan. Dia juga telah menarik perhatian netizen dengan kemampuannya yang sangat apik dan juga dengan visualnya yang sangat tampan. Dan baru-baru ini foto pradebut kontestan Boys Planet Han Yujin itu muncul melalui grup chat dan ini memicu banyak rumor. Beberapa rumor mengklaim bahwa foto tersebut dibagikan oleh mantan pacar dari Han Yujin. Sementara rumor lainnya menyebutkan bahwa keduanya sebenarnya itu masih berkencan dan juga belum putus. Beberapa netizen Korea berkomentar, mereka terlihat persis seperti setiap pasangan sekolah menengah lainnya di sekolah biasa. Siapapun yang pergi ke sekolah umum di Korea itu dapat mengetahui bahwa keduanya sedang berkencan. Gadis itu memposting foto-foto ini hanya untuk membual tentang fakta bahwa dia berkencan dengan seseorang yang terkenal. Wow, Han Yujin baru saja berubah dari salah satu trainee K-group yang sangat baik menjadi seperti anak sekolah menengah paling sederhana yang pernah ada. Dia bahkan belum mulai debut loh, tapi dia udah punya rumor dating. Seseorang dari sekolah yang sama mengatakan bahwa mereka berkencan, tapi mereka tidak berkencan lagi, atau dalam kata lain udah putus gitu sih. Aku hanya terkejut dengan fakta bahwa dia semuda ini. Dia adalah siswa sekolah menengah yang paling umum. Well, Eurobun, seperti itulah bagaimana komentar dari netizen Korea terhadap foto-foto dari Han Yujin yang memunculkan rumor dating. Namun, meskipun banyak yang berkomentar seperti itu, banyak juga nih dari netizen yang juga mengkritik tentang spekulasi dan juga asumsi yang terlalu berlebihan. Dan untuk topik terakhir ini mungkin akan membuat kalian sebagai orang Asia Tenggara itu menjadi emosi. Karena Eurobun, kalau ada idol K-pop yang dibilang mirip bule itu nggak masalah, bahkan dipuji. Tapi kalau dibilang mirip orang Asia Tenggara, itu bakal dikatain ngejek. Eurobun, baru-baru ini muncul sebuah topik yang juga menurut aku cukup sensitif. Nah, hal ini tuh bermula dari seorang OP yang memulai diskusi di komunitas online Korea. Si OP mengatakan bahwa saat dia berkata suami cantik nih seperti orang bule, itu dianggap sebagai sebuah pujian. Tapi ketika dia mengatakan bahwa Han Yujin cantik seperti orang Asia Tenggara, dia itu dianggap mengejek sama orang Korea. Padahal kan emang bener Han ini berasal dari Asia Tenggara karena dia itu berasal dari Vietnam dan Vietnam merupakan bagian dari Asia Tenggara. Entah mengapa beberapa oknum netizen Korea ini masih menganggap orang Asia Tenggara jelek dan mereka masih menganggap bahwa mereka di atasnya orang Asia Tenggara. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen di komunitas online. Langsung aja kita lihat seperti apa komentar-komentar mereka. Ini nyata sih, saat aku tidak tahu Han orang Vietnam, aku bilang visualnya bernuansa Asia Tenggara, tapi fansnya mengutuk aku. Aku mengatakan hal tersebut dikarenakan menurut aku nih, dia itu benar-benar mirip seseorang dari Asia Tenggara. Seolah-olah mereka mengekspresikan pandangan mereka tentang Asia Tenggara yang lebih rendah dari pandangan saya. Kamu bilang dia cantik, wow dia benar-benar terlihat seperti orang Asia Tenggara. Jika kamu mengatakan itu, orang dapat dengan jelas melihat niat kamu. Wait, niat kayak gimana nih? Niat pengejek maksudnya? Pertama-tama ya, penggunaan perasa terlihat seperti orang Vietnam sebagai cara untuk mendiskriminasi orang Asia. Wajar loh jika orang Vietnam terlihat seperti orang Vietnam. Tidak, kalian biasanya tidak menggunakan kata Asia Tenggara dengan cara yang baik. Kalian bahkan tidak punya hati nurani. Dan bahkan yang komentar ini adalah netizen Korea loh teman-teman. Netizen Korea saja banyak yang mengatakan bahwa oknum-oknum dari netcore ini banyak yang juga tidak punya hati nurani. Dan juga kebanyakan dari mereka yang rasis. Ini dari netcore-nya sendiri loh, bukan orang Asia Tenggaranya loh yang ngomong. Dan bukan rahasia umum lagi ya bahwa memang ada oknum netizen Korea yang kerap berlaku rasis kepada orang Asia Tenggara. Salah satu cerita misalnya dari pemain Squid Game yang bernama Lagahit. Singkat cerita, Chris Lagahit ini pernah mengalami beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan terkait dengan rasisme di Korea Selatan. Seperti di saat dia naik kendaraan umum di suatu daerah. Waktu itu dia naik bus teman-teman. Dan di saat dia naik bus nih, tiba-tiba dia itu merasa kayak ada sesuatu yang menampar wajahnya. Ternyata ada seorang wanita tua yang kira-kira usianya 50 tahunan itu melempar sawi ke wajahnya. Waduh, kok gitu sih? Kemudian di sini ada penumpang lain yang menjelaskan, mungkin alasan wanita yang berusia sekitar 50 tahunan itu memperlakukannya demikian dikarenakan dia itu bukan orang Korea. Wanita yang berlaku rasis itu juga sempat berucap bahwa semua orang asing itu jahat sebelum turun dari kendaraan tersebut. Dan hal ini juga tentu membuatnya sedih. Dan Eurobun gak cuma cerita dari Chris Lagahit saja, kan juga pasti tahu bagaimana cerita Lisa Blackpink. Nah,
Itu apalagi ya, Lisa Blackpink ini juga mendapatkan banyak hal yang buruk banget. Banyak banget komentar-komentar yang buruk yang sudah dihadapi dikarenakan itu berasal dari Asia Tenggara. Dan yang terbaru adalah member dari Baby Monster yakni Chiquita. Chiquita juga sama ya kayak Lisa, dia itu juga berasal dari Thailand. Berbicara tentang Chiquita, nah di sini ada salah satu komentar yang mungkin buat kalian sebagai fans Chiquita atau fans Baby Monster juga tidak terima dengan komentar yang satu ini. Jadi untuk si netizen ini berkomentar, ini buruk banget. Kenapa sih mereka itu terus memasukkan orang Asia Tenggara ke dalam grup? Emang kenapa? Why? What happened? Lalu ada juga yang komen, aku pikir dia akan jago mencocokkan ritme dan putaran. Masih bagus lah komennya ya. Dia orang Thailand dan satu orang Jepang. Terlalu banyak orang asing. Bener sih, banyak orang asingnya sih. Tapi menurut aku itu bukan masalah yang besar gitu. Apalagi untuk sekarang K-pop ini kan mengglobal gitu, bukan hanya di Korea saja, tapi mereka juga jangkauannya lebih luas gitu ke pasar global. Jangan lupakan juga nih G-Idol saja, coba deh lihat berapa member asingnya. Kalau nggak salah member asing dari G-Idol juga 3. Sama kan kayak Baby Monster. Tapi Yorobun, apakah kalian melihat bahwa G-Idol sebagai girl group yang underrated dikarenakan banyak member asing? Oh tentu tidak. Mereka justru menjadi salah satu girl group papan atas dikarenakan karya-karya mereka juga bagus. Jadi nggak masalah dong kalau member asingnya banyak, iya nggak guys? Well Yorobun, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, so aku akan mengucapkan goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya. See you next time dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton. Goodbye, bye bye.